Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalian semua hari ini baik-baik saja ya. Terima kasih mungkin atas kehadirannya hari ini. Sangat senang sekali kalian hari ini semua hadir. Jadi untuk mulai acara kita mungkin akan terlebih dahulu kita akan awali dengan berdoa. Jadi berdoanya itu yang penting. Kalian semua bagaimana berdoa dalam hati masing-masing. Jadi untuk kita mulai acaranya untuk berdoa acara ke depan silakan berdoanya selesai. Linknya di WA kalian di laptop kalian untuk mengisi atensi kalian. Tolong isi berdasarkan link yang dibagikan di WA ya. Ini karena saya lihat ibu lihat anak-anak masih kurang semangat. Jadi untuk menumbuhkan semangat kalian, ibu akan memberikan tes briefing. Apa yang benar atau apa yang dijelaskan. Jadi kalau ketika ibu tanyakan, apakah anak-anak jawabnya haruskan jawab saya sehat, yes, ya, sebentar, semangat. Oke, dimulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat. Tujuan kita hari ini, tujuan layanan ini hari ini memberikan layanan tentang kedisiplinan menentukan keberhasilan guru. Jadi tujuan layanan ini adalah kalian nanti mampu menyimpulkan apa itu arti dari kedisiplinan. Kalian mampu mengelola apa itu kedisiplinan. Mampu mengelola kedisiplinan dalam kehidupan kalian masing-masing. Langkah-langkah apa yang harus kalian tahu setelah proses ini. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam kegiatan kita. Nanti ibu akan memberikan mempresentasikan video ya, satu buah video tentang kedisiplinan di toko ibu. Jadi kalian nanti menontonnya, setelah menontonnya kalian mengambil kesimpulan dari apa yang dibahas dalam video itu. Kalian ambil vitaminnya apa, kalian dapat. Nah, setelah video ini kalian sudah lihat semua, jadi ibu akan membagikan kalian sebanyak 4 kelompok. Jadi kelompoknya untuk menghemat waktu, ibu bagikan terus 4 kelompok. Kalian duduk nanti per kelompok dan akan menganalisis berdasarkan video yang ditampilkan itu sesuai dengan kelompok kalian sendiri. Setelah nanti selesai untuk membahas itu, nanti selanjutnya kalian akan diberikan satu topik teman-teman, satu kelompok satu topik. Jadi per kelompok itu membahas topik kalian. Nanti topiknya akan juga diberikan kelompok kalian. Nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan topik itu ya. Oke. Nanti topik itu nanti kalian presentasikan. Maka topik itu nanti akan kita bahas dalam kelompok bersama-sama. Nanti kelompok satu misalnya kelompok satu nanti akan tampil. Nanti kelompok selanjutnya ayo mengenali misalnya apa, ya. Maka ibu ingin kalian semua aktif nanti dalam mengikuti layanan bimbingan kelas kita hari ini. Oke, anak gimana? Siap untuk kita masuk ke dalam tahap selanjutnya? Ya. Ini karena lampunya mati, jadi anak-anak kita langsung bagi kelompok dulu, mungkin kita bagikan dulu. Kelompok yang kita bagikan adalah
Makfirah, 5 Nabila Astia, 6 Reva, 7 Heratun. Tolong kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisis terhadap video yang tadi. Keberhasilan atau kesuksesan kita itu tergantung pada kedisiplinan diri kita. Dan keyakinan itu timbul dari kedisiplinan diri. Dari kedisiplinan inilah dasar kesuksesan itu muncul. Disiplin kemampuan kita untuk memaksakan diri kita dalam melakukan sesuatu. Karena hal itu perlu untuk dilakukan walaupun kita sendiri tidak menyukainya. Keberhasilan merupakan buah dari tindakan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya bersusah payah, bekerja keras, berjuang keras untuk hal yang positif adalah suatu kenikmatan hidup yang luar biasa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, sudah bagus sekali anak-anak. Bagus sekali dengan presentasi yang diberikan oleh kelompok 1. Kita aplaus kepada kelompok 1. Ya, berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh kelompok 2, menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis terhadap materi di video. Disiplin adalah kemampuan untuk memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu karena kita tahu hal itu perlu untuk dilakukan, walaupun kita sendiri tidak menyukainya. Bagi seorang pelajar adalah bagaimana mendengar penjelasan guru, membaca dan membuat catatan-catatan. Hanya pelajar yang sukses mampu melakukan hal-hal tersebut. Dan disiplin inilah yang merupakan kunci dari semua kesuksesan, keberhasilan dan berprestasi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menganalisis dari video tersebut. Keberhasilan diri seseorang tergantung pada keyakinan dirinya. Disiplin adalah kemampuan kita untuk memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu, walaupun kita sendiri tidak menyukainya. Disiplin merupakan kunci dari semua kesuksesan, keberhasilan dan berprestasi. Saat disiplin diri sudah kita kembangkan di dalam diri kita, maka keyakinan diri kita akan terbentuk sehingga rasa percaya diri juga akan semakin kuat. Maka untuk menjadi seorang pelajar yang sukses, kita harus belajar untuk memaksa diri kita di dalam menjalankan rencana-rencana yang kita buat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Analisis dari video yang kami tangkap adalah kesuksesan berawal dari kedisiplinan yang di dalamnya adanya berbagai usaha walaupun usaha itu kita sendiri tidak menyukainya. Keberhasilan diri tergantung pada keyakinan diri kita. Disiplin adalah dasar dari segala kesuksesan. Untuk menjadi pelajar yang sukses, kita harus belajar untuk memaksa diri kita dalam menjalankan rencana-rencana yang kita buat. Saat waktu belajar datang, fokuslah pada pelajaran. Saat waktu membaca buku datang, paksalah diri untuk membacanya. Intinya, tidak ada kenikmatan kecuali berlelah-lelahan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Apa yang kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya akan mempresentasikan atau memperjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang menyangkut dengan kedisiplinan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang pengertian, kelompok 2 tentang jenis-jenis, dan kelompok 3 tentang aspek. Maka
Saya sendiri akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang strategi dalam meningkatkan kedisiplinan diri dan belajar. Oke, silakan. Sebelum saya memperjelaskan tentang cara meningkatkan kedisiplinan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu strategi. Oke, silakan. Apa itu strategi ya? Silakan. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran. Strategi bukanlah sekedar sesuatu rencana, melainkan rencana yang menyatu. Strategi mengikat semua bagian menjadi satu. Adapun komponen strategi adalah tujuan, khususnya dalam bidang pendidikan. Siswa atau peserta didik melakukan kegiatan belajar. Materi pelajaran yang harus dipahami. Dan yang terakhir logistik. Oke, sudah siap dengar. Silakan. Cara meningkatkan kedisiplinan adalah mulailah dari hal-hal yang kecil untuk bisa meningkatkan kedisiplinan diri. Harus dimulai dari hal yang sederhana. Contohnya disiplin datang tepat waktu ke sekolah setiap hari. Cobalah untuk tidak menunda-nunda. Tulis apa yang dimaksud tulis? Menunda-nunda hanya akan melemahkan Anda dan menghalangi Anda menjadi orang yang disiplin. Contohnya menunda untuk melakukan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah. Ambil inspirasi dari orang lain. Jadikan inspirasi yang dapat menambahkan motivasi Anda dalam meningkatkan kedisiplinan. Inspirasi yang Anda dapatkan dari mereka bisa menjaga Anda berada di jalur yang tepat untuk mencapai tepat. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang bertanya kelompok 1. Silakan menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya ke kelompok 4. Dalam pembahasan tadi, apa yang dimaksud dengan logistik? Sekian dari saya. Ya, apa yang dimaksud dengan logistik? Oke. Logistik adalah suatu ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Contoh logistik adalah kegiatan produksi dan juga distribusi. Oke. Ya. Coba ya, semua dimengerti apa yang dijelaskan tadi. Kelompok 1 menjelaskan apa itu kedisiplinan, kelompok 2 menjelaskan jenis-jenis kedisiplinan, yang ketiga adalah aspek kedisiplinan, yang keempat adalah strategi meningkatkan kedisiplinan diri dan belajar. Oke, kalian sedikit banyak sudah mengetahui apa yang dipaparkan oleh kawan-kawan kalian. Jadi untuk selanjutnya mungkin pertanyaan juga ada dijawab, dicatat. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi. Tadi itu dengan bahasa kalian ya, sedikit Ibu ingin menambahkan supaya kalian memahami apa itu kedisiplinan. Kita harus bisa menegakkan kedisiplinan. Kita harus menumbuhkan disiplin itu. Kita harus mampu mengelola disiplin itu. Kira-kira sudah mampu nggak mengelola kedisiplinan diri? Mau nggak kalian nanti akan mempraktekkan kapan? Secepatnya. Iya, alhamdulillah. Sehingga kalian bisa, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan apa yang ada. Ya, terima kasih. Pertemuan kita juga sudah sampai kepada tahap terakhir. Jadi untuk Ibu terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti proses layanan yang kita lakukan hari ini dengan baik. Jadi Ibu minta maaf lebih dan kurang. Jadi kedepannya kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.